Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai VOC. Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau umumnya disebut dengan company. Kapan VOC itu ada di Indonesia? Yaitu mulai tahun 1602 sampai dengan 1799. Baik, kita flashback dulu ke belakang. Tokoh pertama yang datang ke Indonesia dari Belanda adalah Cornelis de Houtman tahun 1595. Beliau waktu itu mendarat di Banten. Awalnya ketika berada di Banten, beliau disambut dengan baik oleh penduduk Banten. Akan tetapi karena beliau ini angkuh, beliau kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya, Cornelis de Houtman pergi ke Aceh. Di Aceh nantinya juga akan terjadi peperangan antara Aceh dengan Cornelis de Houtman. Dalam perkembangannya, Cornelis de Houtman nanti harus gugur. Beliau dibunuh oleh Laksamana Keomalahayati. Kemudian datanglah rombongan kedua, yaitu di bawah Jacob van Eyck tahun 1598. Jacob van Eyck ini dalam sejarah dikatakan berhasil mendapatkan rempah-rempah, dan ketika kembali ke Belanda, beliau ini mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar. Maka dalam tahapan selanjutnya, banyak sekali pedagang-pedagang Belanda yang berbondong-bondong datang ke Indonesia. Makanya dalam perkembangannya di Indonesia terjadi persaingan antara pedagang-pedagang Belanda. Nah, di sisi yang lain, selain ada orang Belanda, ada juga orang Portugis yang sebelumnya melakukan kontak dengan orang Indonesia. Di sisi yang lain pula, di perdagangan global ada Inggris yang waktu itu tahun 1600 mendirikan organisasi dagang, perusahaan dagang yang diberi nama EIC, East India Company, yaitu perusahaan dagangnya Inggris yang berkedudukan di India. Nah, maka terjadilah persaingan dagang yang tidak begitu sehat. Oleh karena itu, para pedagang Belanda sepakat untuk mendirikan VOC untuk bersaing dengan Inggris, bersaing dengan Portugis, dan untuk menghindari persaingan dagang antar orang-orang Belanda sendiri. Nah, dalam menjalankan VOC ini, terdapat 17 orang pemegang saham, atau bisa kita sebut dengan Heeren 17. VOC ini, 17 orang ini berkedudukan di Belanda. Sedangkan untuk melakukan aktivitasnya di Indonesia, Heeren 17 menunjuk salah seorang yang disebut dengan Gubernur Jenderal. Nah, makanya nanti Gubernur Jenderal ini memimpin VOC untuk melakukan kolonialisme, imperialisme di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, VOC mendapatkan hak oktroy, hak istimewa yang diberikan kepada VOC. Apa saja isinya? 1. Hak untuk menyatakan perang. 2. Hak untuk mencetak uang sendiri. 3. Hak untuk bekerja sama dengan penguasa-penguasa lokal. 4. Hak untuk
memperoleh kekuatan militer. Dengan hak-hak tersebut, VOC melakukan penjajahan di Indonesia. Penjajahan di Indonesia nantinya tercermin ke dalam beberapa kebijakan, seperti misalnya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk memusnahkan barang-barang atau memusnahkan rempah-rempah apabila terjadi kelebihan komoditas. Karena ketika terjadi kelebihan komoditas, harga di pasaran akan cenderung turun. Maka untuk menjaga stabilitas harga, VOC memusnahkan rempah-rempah, tapi tidak semua, hanya beberapa. Kebijakan kedua adalah kontingenten. Kebijakan ini bila kita ibaratkan di zaman sekarang adalah pajak. Jadi pajak zaman VOC namanya kontingenten. Kebijakan ketiga adalah Verplichte-Leverantie. Verplichte-Leverantie adalah kebijakan di mana bangsa Indonesia harus menjual rempah-rempahnya hanya kepada VOC. Kebijakan selanjutnya adalah Hongi-Tochten atau pelayaran Hongi, yaitu untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku. Jadi pada waktu itu VOC melakukan patroli. Apabila ada kapal-kapal Maluku yang hendak pergi dari Maluku menjual kepada orang lain selain VOC, kapal tersebut akan ditenggelamkan, akan dihabisi. Kebijakan selanjutnya adalah Prianger-Stelsel, yaitu kewajiban bagi daerah Priangan di Jawa Barat untuk menanam kopi. Jadi di wilayah tersebut tidak boleh menanam selain tanaman kopi. Selanjutnya, kebijakan selanjutnya adalah Divide et Impera, yaitu politik adu domba. Karena ketika orang-orang Indonesia sendiri itu tidak kompak, tidak bersatu, akan lebih memudahkan bagi VOC untuk menjajah. Lalu bagaimana tanggapan orang-orang Indonesia atas penjajahan yang dilakukan oleh VOC? Beberapa di antaranya melakukan perlawanan, seperti misalnya perlawanan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam. Ada perlawanan Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada perlawanan dari Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Banten. Dan ada yang disebut dengan Geger Pacinan. Kemudian di tahun 1799 pada akhirnya VOC itu runtuh. Apa yang menyebabkan VOC runtuh? Pertama, karena ada korupsi. Yang kedua, ada biaya perang yang harus dikeluarkan oleh VOC untuk menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada penyerangan yang dilakukan oleh Prancis kepada negeri Belanda di Eropa. Nah, ketiga hal inilah yang menyebabkan VOC pada akhirnya harus bubar tahun 1799.